Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Trisakti, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi DEA, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, guru kita Bapak Ustadz Dr. Fahrudin Faiz, yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Trisakti, Ibu Profesor Insinyur Asri Nugrahanti MS PhD IPU, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Trisakti, Ibu Profesor Dr. Homsiah AK, CA, FCMA, CGMA, CRIB, yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Trisakti, Bapak Insinyur Yoska Oktaviano MT, yang kami hormati Wakil Rektor 4 Universitas Trisakti, Ibu Profesor Dr. Gigi Tri Eri Astuti MKes, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Direktur Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit, Kaprodi, Sekprodi, dosen, karyawan, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh sivitas akademika Universitas Trisakti yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baik, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali dalam acara kajian tausiah bulanan Universitas Trisakti dengan tema hari ini adalah Filsafat Cinta. Acara diselenggarakan pada hari Jumat 23 Februari 2024 bersama saya Prayang Sani. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali acara, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita, Saudara Aulia Urrahman dari FKG Universitas Trisakti. Kepada Saudara Aulia, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ عن والله يحب المحسنين.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الله ولم يصروا وهم يعلمون ولم يصروا فعلوا يعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Maha benarlah Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada saudara Aulia. Semoga bagi yang membacakan dan bagi kita yang mendengarkan, insya Allah mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan Rektor Universitas Trisakti yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Rektor 2 Universitas Trisakti. Kepada Ibu Profesor Dr. Homsiah AK, CAF, CMAC, GMA, CRIB, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Prayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Ustadz Dr. Fahrudin Faiz. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Alhamdulillah kita mendapat kehormatan kehadiran beliau, kesediaan beliau untuk mengisi acara pengajian bulanan kita. Insya Allah kita konsisten, Pak Ustadz. Setiap bulan sekali Unitas Trisakti mengadakan pengajian ini. Yang saya hormati juga Prof. Asri selaku Warek 1, ada
Prof. Eri selaku Warek 4, dan mohon izin dari Pak Rektor, masih ada kegiatan di Bandung pada waktu yang sama sehingga tidak bisa hadir pada acara pengajian kita di Zoom. Teman-teman, ini dekan, wakil dekan, kaprodi, para dosen, para tenaga kependidikan, ini alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Eh, Pertama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT bahwa kita masih diberi kesempatan, terutama adalah kesehatan, kemudian nikmat iman dan Islam kita, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Ini kebetulan biasanya kita pagi, Pak Ustadz, kita jam 8:30. Kebetulan ini Ustadz Farudin beberapa hari yang lalu sebetulnya sudah bisa pagi begitu, tetapi ada acara mendadak mengisi acara yang lain di pagi, sehingga alhamdulillah bisa mengisi pada siang hari ini. Mungkin saya terima kasih sekali lagi pada Pak Ustadz Farudin kalau bapak-bapak, ibu-ibu membuka YouTube begitu ya. Ini saya dapat tentang Ustadz Farudin itu pertama adalah dari YouTube juga. Itu saya sangat terpesona kalau mendengarkan beliau, sangat adem gitu ya, sangat adem banget gitu, karena beliau itu memang nampaknya ahli sufi begitu ya. Nah, ini adem sekali hati saya kalau mendengar ceramah beliau, dan saya alhamdulillah juga mendapatkan, karena kontak beliau tidak ada di YouTube ataupun di profil Google tuh nggak ada, Ustadz. Sehingga saya mendapatkan dari teman eh, ekonomi dan bisnisnya UIN, sehingga saya bisa menghubungi kita bisa, dan ternyata teman-teman banyak yang eh, sudah mengikuti juga, sudah mengikuti juga kajian-kajian beliau melalui YouTube, dan beberapa teman yang mengikuti kajian di satu masjid di Yogyakarta. Nah, ini mungkin sekalian saya sampaikan kepada teman-teman bahwa insya Allah itu eh, bulan depan kita sudah Ramadan ya, kita sudah menjalani puasa Ramadan dan ibadah lainnya. Dan insya Allah seperti mungkin saya ingin sampaikan juga bahwa di bulan Ramadan kita akan mengadakan khataman ya, setiap sepekan sekali kita akan mengadakan khataman di lantai 12 gedung M, lantai 12, mengenai nanti apakah ada yang bisa mengisi untuk tadabur ayat suci Al-Quran, mungkin kita akan bisa lakukan juga. Nanti mungkin akan dikoordinir oleh BSDM ya untuk acara Ramadan yang akan datang untuk bulan depan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ini Ustadz Fahrudin, mohon nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman ini ya, karena dalam sekali nih. Kalau ini ada di chat itu Mbak Dina ya juga mengikuti ternyata kajian dari Ustadz Fahrudin. Nanti mungkin akan banyak pertanyaan begitu berkaitan dengan bagaimana menyejukkan hati dengan cinta, dengan cinta gitu ya. Ini suatu istilah yang sangat dalam begitu, saya kira berkaitan dengan cinta yang dilihat dari filsafat Islam, atau mungkin ini beliau ya, Ustadz Fahrudin ini adalah ahli filsafat juga ya. Kajian-kajiannya juga sangat luar biasa. Baik, itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih Ustadz Fahrudin yang sudah bersedia mengisi pada kegiatan pengajian kita pada siang hari ini. Saya kira begitu saja. Mohon teman-teman nanti disimak benar-benar ini, karena banyak sekali yang mungkin bisa kita tanyakan kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Prof. Komsia selaku Wakil Rektor 2 atas sambutannya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk agenda selanjutnya di hari Jumat yang penuh berkah ini, insya Allah, marilah kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Bapak Ustadz Dr. Fahrudin Faiz, dengan tema filsafat
cinta. Ya, dan seperti sudah disebutkan oleh Ibu Warek 2, Bapak Ustadz Fahrudin merupakan dosen dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, langsung saja mohon izin berkenan Bapak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Kami silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sama hormati wakil-wakilnya semua saja, termasuk tadi Ibu Honsiah yang sudah mewakili beliau. Ini sebagian besar ibu-ibu selain Mas Aulia ini, guys. Baik, ini alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama di majelis Agak putus-putus, Pak Ustadz. Pak Ustadznya ini ya, Ya, nampaknya sepertinya terlempar ya? iya terlempar karena sinyal mungkin, Bu Prof. Izin. Pak Ustadz terlempar. Ya, Ini mohon Ya. maaf ini. sebentar, Pak Ustadz, perlu ini nggak share screen, share PPT? Iya, iya, nanti saya share. Oke, Ye. baik. Bisa udah Saya bisa ya. matikan videonya saja. Oh, iya. Ya, Pak Ustadz. Ye. Siap. Mohon maaf ini saya matikan videonya, semoga lancar. Iya. Tidak Saya apa-apa, akan Ustadz. share PPT. Ya. Ini mohon maaf. Saya seperti Pak Rektor hari ini ada di Bandung, tidak di Jogja. Oh, iya. Ye. Makanya saya pagi-pagi ketika kemarin sudah terjadwal pagi ternyata tidak bisa. Mohon maaf akhirnya saya geser siang seperti ini. Iya, Ustadz. Baik, saya share screen saja ya Ibu-ibu biar Siap, Pak mudah. Ustadz. Kita belajar beneran, guys. Tidak harus melihat saya, melihat slide saja ya. Bismillah, yuk kita siang hari ini akan belajar tentang apa itu cinta, yang bahasa Arabnya mahabbah. Baik, bismillah, saya mulai ya. Yang pertama, ini mungkin untuk menjembatani kalau ada yang bertanya apa itu cinta. Jadi banyak, ya sebagian besar bilang cinta itu tidak bisa didefinisikan. Sulit sekali didefinisikan. Karena memang karakter dan tabiatnya khas. Kata Maulana Jalaluddin Rumi, biasanya yang masih sibuk membahas cinta, itu yang belum punya cinta beneran. Belum merasakan yang sejati. Semoga kita tidak masuk itu ya. Kita ya ngertilah cinta, cuma memang belum ngerti teorinya, belum ngerti filosofinya. Nah, dari banyak sumber yang saya baca, cinta itu jadi ada beberapa karakter khasnya. Yang pertama, cinta itu akhwal. Kalau dalam tasawuf, istilah tasawufnya akhwal. Maksudnya akhwal itu anugerahnya Allah. Kondisi jiwa yang dianugerahkan oleh Allah pada kita. Maka kita itu tidak bisa milih mau jatuh cinta pada siapa. Jadi jatuh cinta pada dia atau diakah itu kita tidak bisa milih. Ada yang bareng-bareng puluhan tahun ya tidak jatuh cinta. Baru ketemu sebentar tiba-tiba jatuh cinta. Itu yang dimaksud akhwal.
Kalau menikah dengan siapa, kita bisa ngatur. Tapi kita jatuh cinta pada siapa, itu kita tidak bisa ngatur. Sepenuhnya anugerahnya Allah. Yang bisa kita lakukan ya berdoa dan melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga dianugerahi Allah kecintaan pada yang tepat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cinta itu fitrah atau tobiah. Cinta itu tobiah atau fitrah berarti sebenarnya semua orang secara alami itu bisa mencintai. Jadi tidak ada orang beralasan, wah hati saya penuh kebencian Pak. Tidak bisa saya mencintai. Bisa. Semua orang pasti bisa. Hanya dia tidak mau saja. Itu kan beda urusan. Antara eh, tidak bisa dan tidak mau. Kita itu bisa kok. Mencintai siapa saja. Bahkan pada musuh kita Pak bisa. Bahkan pada orang yang paling kita tidak suka bisa. Hanya saja kita tidak mau. Kalau misalnya orang yang kita benci itu kan sebenarnya bukan karena kita tidak bisa mencintai dia, tapi kita tidak mau mencintai dia. Kita tidak mau berbuat baik padanya. Nah itu yang kedua. Jadi rahasia cinta yang kedua itu dia fitrah kok kita semua bisa. Apalagi yang ibu-ibu itu begitu punya anak, punya putra itu otomatis lahir cinta pada anaknya. Begitu dan seterusnya. Jadi yang laki-laki juga begitu ketemu lawan jenis jatuh cinta itu kita pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang ketiga, cinta itu zauk. Zauk itu rasa. Jadi ada di dalam. Tidak bisa diukur hanya dari luarnya. Kita yang tahu kok. Kalau saya baik sama orang, itu dasarnya cintakah atau basa-basikah atau terpaksakah? Itu dasarnya bisa macam-macam, tapi manifestasinya bisa sama. Saya sedekah untuk Palestina misalnya. Itu bisa karena sadar ingin bantu, bisa karena ikutan yang lain, karena nggak enak yang lain sudah nyumbang, masa saya tidak. Bisa juga karena cinta dengan mereka. Manifestasinya sama. Jadi tampilannya sama, tapi hakikatnya kalau itu cinta, rasa kita yang tahu. Makanya di yang keempat itu tersembunyi, tapi manifestasinya tampak. Yang kelima, ini di banyak teori, di banyak konsep, baik psikologi maupun agama maupun ilmu sosial, cinta itu termasuk nilai yang paling tinggi. Ideal baik secara individual maupun sosial. Dalam hal apapun, ketika kita membahas agama, ya puncaknya agama itu ya rasa cinta pada Tuhan. Ketika kita membahas ilmu sosial, ya puncaknya hubungan sosial itu relasi yang saling mencintai sesama manusia. Jadi ini dia ideal yang paling tinggi. Nah ini karakter utamanya. Nanti kalau ibu-ibu ada yang tanya, apa sih cinta itu ya? Semoga tidak dianggap lebay ya. Saya tidak tahu hari ini membahas-bahas cinta itu. Kalau anak-anak muda Allah lebay Allah itu. Padahal ini penting. Kita sering ngomong, kita sering mengucapkan, tapi saya tidak yakin kita paham benar apa itu cinta. Sementara dia ini kita posisikan sebagai ideal paling tinggi. Nilai yang paling tinggi. Baik, saya lanjutkan ya. Nanti semoga ada waktu lebih panjang untuk dialog. Nah, ini yang sering kita salah paham. Jadi cinta itu secara umum ada dua ranah. Kita itu sering membahas cinta itu di ranah yang pertama saja. Kita jarang membahas cinta di ranah yang kedua. Kita membahas cinta itu di aspek falling in love-nya saja. Ketika kita jatuh cinta, kita lupa bahwa setelah Allah menganugerahkan rasa cinta itu tidak titik, tapi masih koma. Terus kita mau seperti apa menjalankannya? Nah, jadi ketika Allah menganugerahkan rasa, itulah falling in love. Kita menyebutnya jatuh cinta. Tapi kita mau cinta itu kita jalankan seperti apa? Itu standing for love.
Selama ini orang membahas cinta itu yang falling in love-nya. Lupa dengan standing for love-nya. Jadi di balik anugerah pasti ada tanggung jawab. Kalau kita dianugerahi cinta misalnya, sebagai seorang ibu oleh Allah dianugerahkan cinta pada anak-anak kita dalam diri kita. Itu kan tidak titik. Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita cinta pada anak-anak kita? Nah, itulah yang disebut standing for love. Nah, kalau falling in love itu komponennya 4. Jadi yang pertama atifah, yang kedua qurb, yang ketiga khauf dan roja. Jadi kalau ingin tahu, Pak, jatuh cinta itu seperti apa sih? Jatuh cinta itu 3. Ada passion, ada intimasi, ada fear and hope. Passion itu ada rasa senang, rasa kok rasanya nyaman ya aku dekat dia, itu namanya atifah. Ada rasanya, ada getarnya. Makanya dalam Al-Quran itu orang yang mencintai Allah itu begitu mendengar ayat-ayatnya, wajilat kulubuhum, hatinya tergetar. Itu namanya atifah. Kalau belum ada getarnya, ya mungkin kita sebenarnya belum ada rasa, belum muncul rasa. Ya mirip lah ibu-ibu dulu waktu jatuh cinta kan begitu. Mungkin lihat motornya bapak saja di kampus. Wah, dia ada di kampus sekarang, dia itu ada getarnya. Lihat sandalnya orang yang kita cintai di depan masjid, kita deg-degan. Wah, ada di masjid ini dia. Itu namanya atifah. Jadi passion, ada rasa kita. Ada orang yang baiknya luar biasa, tapi nggak ada passionnya. Yaitu komitmen saja namanya, tanggung jawab. Mungkin tanggung jawab kemanusiaan, kewajiban sebagai teman, kewajiban, tapi tidak ada rasanya. Maka jatuh cinta itu diawali rasa. Kalau sudah muncul rasa, selanjutnya lebih mudah. Kalau rasanya belum muncul, itu apa-apa jadi berat. Berbuat baik pada orang yang kita punya rasa, itu kan lebih mudah. Kalau saya sudah cinta sama dia, disuruh apa saja, ayolah. Tidak capek. Itu yang disebut atifah. Nah, yang kedua, qurb. Qurb itu kedekatan. Jadi rasa dekat. Aku kok ingin terus dekat dengan dia ya. Kok semua yang dari dia itu rasanya kok cocok saja. Rasanya kok enak saja, nyaman saja. Itu namanya qurb. Biasanya kalau kita sudah jatuh cinta, seperti apapun dia, itu kita suka. Kalau masih nawar macam-macam, aku suka sih kalau kamu begini, kalau kamu begitu, itu kemungkinan belum jatuh cinta. Kita masih sedang mengejar kebutuhan kita saja. Saya butuh orang yang begini, saya perlu orang yang begitu untuk mendampingiku. Belum ada kurupnya. Itu berarti ya mungkin ya memang kita cari teman saja, bukan nyari orang yang kita cintai. Kalau cinta itu biasanya tidak bersyarat sudah. Kalau sudah jatuh cinta itu kadang kita tidak senang orang ngerokok, tapi begitu yang kita cintai yang ngerokok, itu kita tidak kuasa menolak, tidak kuasa melarang. Itu kenapa ada kurub. Kalau dia kok ya rasanya pantas saja ya, itu kurub namanya. Nah yang ketiga, dia kita cintai, kalau kita ada khauf dan roja, ada takutnya, ada harapannya. Takut ditinggal, berharap, kamu jangan jauh-jauh, deket-deket aku terus, itu alamat sudah jatuh cinta sudah. Itulah yang disebut falling in love. Kita biasanya selesai di situ. Nggak mikir standing for love-nya bagaimana. Itu yang sering kemudian cinta itu jadi stigmanya negatif. Dianggap jelek, dianggap hanya nafsu saja, dianggap karena kita nggak pernah belajar standing for love-nya bagaimana. Jangan sekedar falling in love. Kalau sekedar falling in love, itu jangan-jangan karena saking dekatnya, saking ada passionnya, saking takutnya, nanti diajak yang ngerusak-ngerusak juga ayo saja, diajak yang dosa-dosa ayo saja. Karena dianggapnya itu cinta. Padahal cinta itu ada standing for love-nya. Ayo kita menegakkan cinta. Jangan hanya jatuh. Kalau hanya jatuh, kita bisa jatuh beneran. Maka kita harus menegakkan cinta. Nah, menegakkan cinta itu antara lain ada sangat banyak teori. Saya ambil salah satu ya dari para ulama. Ada teorinya 4.
untuk menegakkan cinta. Yang pertama ilm, yang kedua ihtiram atau respect, yang ketiga care atau riayah, yang keempat komitmen atau iltizam. Ini 4 ya. Knowledge itu pengetahuan. Orang yang jatuh cinta itu biasanya ingin tahu banyak tentang yang dicintai. Belajar. Ini yang saya cinta itu senengannya apa, kebiasaan baiknya apa, kebiasaan buruknya apa. Nah ini knowledge namanya. Ibu-ibu sayang sama anaknya itu kan dipelajari terus. Anak ini kesukaannya apa, kebiasaannya bagaimana, tersinggungnya kalau apa, itu namanya ilm. Ilm ini biasanya agak otomatis karena biasanya orang itu kalau jatuh cinta jadinya kepo pada yang dicintai, ingin tahu banyak. Ini yang saya cintai, ini kebiasaannya bagaimana ya. Kalau pagi kemana, kalau siang kemana, kalau malam ngapain, itu mesti ingin tahu banyak. Ini nanti menarik kalau kita lanjutkan objek cinta itu pada cinta pada Tuhan, cinta pada Allah. Itu berarti mensyaratkan kita harus belajar yang dalam tentang agama. Dan itu menyenangkan. Kenapa? Karena kita cinta pada Allah. Kalau belajar agama itu rasanya kok berat, Pak, beban saya belajar agama itu. Kalau tidak diajak teman-teman karena tidak enak, saya malas ikut pengajian-pengajian kayak gini misalnya. Ya kemungkinan memang belum ada rasa cinta itu. Tapi kalau ada rasa cinta, itu tidak perlu dipaksa. Yang kedua, respect. Respect itu menghargai. Jadi orang yang jatuh cinta itu menghargai yang dicintai, menerima apa adanya, tidak menuntut macam-macam. Seperti adanya dirimu, aku terima. Jadi jangan berubah, jangan hanya karena aku kamu ingin berubah ini. Aku menerimamu kok apa adanya, dengan segala kekuranganmu dan kelebihanmu. Aku ngerti engkau ya manusia, aku ya manusia, masing-masing kita punya kekurangan. Kadang-kadang kita itu tidak ada. Wong yo kita mencari manusia. Jadi yang kedua, respect, menghargai. Jadi kita terima dia apa adanya. Yang ketiga, care atau jadi tadi memang sebelumnya kita punya. Iya, saya menghargai misalnya tadi ya sudah terlanjur ngasih contoh merokok. Saya menghargai kamu sukanya merokok, tapi aku sayang kamu. Aku tidak mau kamu kena penyakit, tidak mau paru-parumu rusak. Maka aku mengingatkanmu, Mbok, yo ayo tak bantu berhenti merokok. Gimana caranya? Itu namanya care. Kita peduli pada dia. Jadi tidak hanya menerima yang tadi ikhtiram sih, tapi juga riayah. Kita peduli. Kalau dia melakukan yang rusak-rusak, ya jangan. Aku ikut bantu, wes. Ayo gimana caranya biar kamu tidak melakukan yang jelek-jelek, yang jahat-jahat. Ini namanya standing for love. Kita menghargai sekaligus kita peduli. Ini kelihatannya kalau diceramahkan ini gampang, cuma kalau dijalankan agak berat ini rasanya menyeimbangkan ikhtiram dan care. Yang terakhir komitmen. Komitmen itu kesediaan kita untuk bersama-sama melakukan kebaikan dan aku akan memberikan yang terbaik yang aku mampu padamu yang aku cintai. Itu namanya komitmen. Kadang-kadang berat. Kadang-kadang kamu kok rasanya beda dengan harapanku. Kadang-kadang situasinya tidak membantu. Tapi dengan ada komitmen ini, aku siap apapun yang terjadi untuk knowledge, untuk respect, untuk care. Ini namanya komitmen. Jadi kalau ada 4 ini, ada knowledge-nya, ada respect-nya, ada care-nya, ada komitmennya, insya Allah cinta itu akan hidup secara positif. Keagungannya akan kita rasakan. Hidup kita akan lebih tenang dan lebih bahagia dengan cinta. Ketika kita sudah standing for love. Baik, saya lanjutkan ya, biar agak banyak. Nah,
Inilah manifestasinya. Kalau kita sudah falling in love dan standing for love, profil kita jadi seperti ini. Keseharian kita jadi seperti ini. Yang pertama apa? Tenang kalau dekat. Bahkan bila perlu menyediakan waktu khusus. Bila perlu keluar biaya untuk bisa bersama. Mungkin ada yang LDRan. Ah, kehilangan enggak apa-apa dah. Biaya enggak apa-apa, yang penting ketemu. Sudah lama enggak ketemu ini. Nah, itu cinta. Malah gaji saya berapa kalau harus ketemu tiap bulan, tekor saya. Tapi ya enggak apa-apa, wong demi cinta kok. Nah, ini namanya orang sudah cinta, itu kebahagiaan puncaknya adalah bersama yang dicintai. Itu ciri pertama. Ciri kedua, orang mencintai itu pasti mengutamakan apa yang disukai kekasihnya, yang dicintainya, dibandingkan kesukaannya sendiri. Ya ini contohnya ndak harus kemana-mana lah. Ibu-ibu misalnya, jalan-jalan di mall. Itu biasanya yang dilihat kebutuhannya anakku dulu. Ah, anakku lagi butuh ini, anakku lagi butuh itu. Nanti yang butuhnya ibu nanti ketinggalan dulu, diingat-ingat dulu. Jadi kalau putranya sedang butuh, dia sangat peduli. Meskipun dia sendiri juga ada kebutuhan. Itu contoh paling sederhana. Sebagai bukti berarti kita memang benar mencintai. Tidak ingin mendahulukan aku, tapi dia yang aku dulukan. Nah, mungkin kalau lihat baju itu, wah suamiku seneng lah baju kayak gini ya, asik lah itu, itulah cinta. Yang ketiga, cirinya orang cinta, sibuknya pikiran kita dan hati kita itu hanya tentang dia saja. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak boleh tes ya. Yang saya cintai itu sebenarnya siapa sih? Coba dicek di kepala kita ini siapa yang paling sering hadir. Di pikiran kita siapa yang paling sering muncul. Itulah yang kita cintai. Jadi senantiasa ingat, senantiasa jadi perhatian. Itulah yang kita cintai. Itu ciri ketiga. Ini nanti ya kalau sudah saya jelaskan semua, gantilah semua objek yang dicintai itu dengan Allah. Itu akan luar biasa hasilnya. Ya untuk sementara saya kasih contoh ya keseharian kita saja. Tapi nanti pada saatnya ini semua gantilah dengan Allah. Untuk menunjukkan betapa seperti itulah rasanya kalau kita cinta pada Allah. Yang keempat, orang mencintai itu tidak menyesal kalau kehilangan sesuatu, berkurang sesuatu. Anda minta nggak apa-apa, saya nggak apa-apa kehilangan, asal tidak menyesal. Nah, ini mungkin ibu kalau di rumah kan gitu, biasanya capeknya luar biasa. Ah, enggak apa-apa, yang penting keluarga nyaman semua, bahagia. Semoga enggak ada yang Hmm. Terpental ya, Ya, mohon izin. Iya, sepertinya terkendala sinyal kembali untuk Pak Ustadz. Ustadz. Ntar kita tunggu dulu Ya, sebentar. baik, siap. Iya.
Saya Ya, sepertinya Pak Ustadz sudah bergabung kembali, ya, Bu ya, Prof. oke. Ya. Masih mute. Iya, iya, mohon maaf saya lanjutkan. Wah, ini memang Ya, ya, salah ya. sinyal. Ya. Baik, kita sampai mana tadi? Mohon maaf, saya di lagi untuk share screen-nya karena saya tadi masuk ulang. Oh, Ih, Ini. mungkin izin tolong untuk Mbak Prayang. host. Hah? Co-host? eh Co-host, hah? ya, mohon izin. Sepertinya yang bisa menjadikan Pak Ustadz Mbak co-host Anggi. adalah hostnya ya Mbak Anggi. Universitas Trisakti. Ya, Siapa nih Mbak Anggi? Atau dari Humas? Ah, iya sudah dijadikan co-host kembali ya, ya. untuk Pak Ustadznya. Jadi saya lanjutkan. Ya, siap Pak Ustadz. Baik, tadi sudah ya sampai tidak menyesal apa yang hilang karena yang dicintai. Selanjutnya taat tapi ringan, tidak berat. Itu berarti kita sedang jatuh cinta. Selanjutnya tidak butuh pujian, tidak peduli dicaci orang. Itu berarti kita sedang cinta. Apakah orang memuji kita, wah kamu baik sekali, setia sekali, kita tidak peduli. Apalagi mencaci kita juga kita tidak peduli. Jadi yang penting fokus kita hanya yang kita cintai saja. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal yang terakhir itu menarik, tidak ingin pamer. Jadi tidak ingin menunjukkan bahwa wah ini lo cintaku, ini Ya, mohon maaf sepertinya Ya, ya ya. dari Ya. Pak Ustadz mungkin terkendala untuk audio. Izin Pak Ustadz. saja sudah selesai. Pak Ustadz keluar lagi ya? Ya, sepertinya begitu Bu Prof. Beliau mungkin terlempar kembali karena sinyal. Ya, kiranya kita bisa menunggu sejenak. Mohon bersabar Bapak Ibu. Wah, putus lagi. Siap tidak Saya Bapak Pak Ustadz? lanjutkan ya. Siap Ya. Pak Nah, Ustadz. Off cam, kita anggap ya, off cam aja Pak Ustadz. Ya. ini siap sebentar. Suara saya Kedengeran sih, Ya, kedengeran. suara kedengeran ya? Ya. Siap. Saya lanjutkan. Kita sampai di sini ya. Sekarang kita belajar levelnya, rutenya. Ini mungkin saya ambil yang dari yang populer ya di kalangan kita. Kalau ada orang nikah itu kan selalu pakai istilah-istilah ini kita. Sekarang ayo kita pahami ya. Bedanya apa? Mawaddah, warohmah, sakinah, mahabbah. Yang pertama, ini dari tata bahasa saja. Saya masuknya dari rumus-rumus kebahasaan Arab. Yang pertama, mahabbah. Mahabbah itu jenis ketertarikan yang dasarnya passion tadi. Dasarnya rasa.
Jadi mahabbah itu lebih pada suka, sangat suka, itu mahabbah namanya. Sangat senang. Jadi anak muda yang baru jatuh cinta itu biasanya kuat sekali mahabbahnya. Di situ berlimpah-limpah hormonnya. Jadi ada hormon dopamin, eksotosin dan lain sebagainya, itu mahabbah namanya. Ini kalau di level mahabbah ini sulit sekali kita misah. Sulit sekali kalau ingin kita putuskan. Karena ini semangat-semangatnya, itu mahabbah. Ini mungkin dulu Bapak Ibu waktu pengantin baru itu mahabbahnya kuat. Ini sifatnya yang fitrah tadi ya. Kalau mahabbah itu kenapa sih kok tidak didoakan sekalian? Doa itu kok mesti mulai mawaddah, warahmah, dan sakinah. Karena mahabbah ini natural sudah. Kita pasti kalau apalagi menikah itu pasti ada gairahnya, pasti ada. Itu mahabbah. Tidak harus belajar kalau mahabbah itu. Cuma harus hati-hati. Karena mahabbah ini ada durasinya dan tidak panjang. Banyak berkaitan dengan hormonal. Yang tadi saya sebut hormon-hormon itu. Yang itu mungkin dalam jangka waktu tertentu rasanya bisa berbeda. Tidak segairah sebelumnya. Pacaran itu misalnya kalau dulu yang pernah pacaran, tahun-tahun awal itu kan rasanya dunia satu-satunya kamu. Tapi lama-lama mulai hambar, mulai tawar. Karena secara hormonal mulai susut rasanya. Apalagi manusia itu punya namanya rasa jenuh, rasa bosan. Itu mahabbah. Maka ayo kita naik kelas. Jangan berhenti di mahabbah. Kalau berhenti di mahabbah itu nanti yang membuat harus menikah. Jadi awalnya kelihatannya dasarnya hanya mahabbah. Saya lanjutkan ya, agak putus-putus mungkin. Setelah mahabbah ada mawaddah. Mawaddah itu ketika kita lebih dalam dari sekedar senang. Sekarang aku membutuhkanmu, memerlukanmu. Kalau tidak ada kamu bagaimana? Selama ini kita sudah saling mendukung, saling memenuhi kebutuhan. Sudah mulai ada titik-titik ketergantungan bahwa tanpa kamu siapa aku. Kalau tidak ada istri di rumah, wah susah saya, tidak ada yang nyuciin, tidak saya. Atau suami juga, istri juga begitu. Wah kalau tidak ada suami juga susah saya. Ini levelnya sudah lebih dalam. Namanya mawaddah. Jadi mawaddah itu kondisi ketika sudah saling membutuhkan. Kalau yang tadi kan hanya mengejar kesenangan. Ini kalau ini levelnya sudah kebutuhan. Tidak ada, kalau tanpa kamu tidak bisa aku. Ini mawaddah sudah mendalam. Selain kamu tidak cocok sudah. Yang selama ini ngerti aku cocok itu hanya kamu. Itu mawaddah. Itu pun juga hati-hati. Karena siapa tahu ada yang lain yang bisa juga memenuhi keinginan kita, kebutuhan kita. Itu bisa saja terus belok. Meskipun sudah sedalam itu. Meskipun sudah mawaddah. Mawaddah itu rasa cinta yang sangat mendalam karena kita sudah saling butuh. Ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu rahmah. Rahmah ini cinta level tinggi. Cintanya Tuhan pada kita itu rahmah. Rahmah itu cinta sejati, cinta tulus, yang perhatian orang yang mencintai hanya pada yang dicintai saja. Bukan aku lagi. Kalau mahabbah itu masih aku yang disenangkan. Aku yang gembira karena punya pasangan, itu mahabbah. Kalau mawaddah itu aku yang kebutuhanku terpenuhi. Panggilan jiwaku terpenuhi. Belahan jiwaku ketemu, itu mawaddah. Masih aku. Tapi kalau sudah rahmah, itu sudah tidak aku lagi, tapi kamu. Kebutuhanku tidak masalah, kesenanganku tidak masalah. Yang penting kesenanganmu dan kebutuhanmu. Itu rahmah sudah. Jadi dari semula yang kita cintai untuk menjamin kebutuhan kita, kesenangan kita, sekarang
kita naik, aku tidak mikir lagi kebutuhanku, kesenanganku. Yang aku pikir hanya dirimu. Itu rahmah. Makanya persis seperti cinta Allah pada kita. Allah tidak perlu apa-apa pada kita. Tapi Allah sangat sayang, sangat perhatian dengan kita. Disitulah dia ketemu sakinah. Kalau kebutuhannya, jadikan saya memperhatikanmu, engkau memperhatikanku, ya akhirnya ya sama sebenarnya kebutuhan kita terpenuhi. Tapi di sini tidak ada ego yang main. Disitulah hidup itu jadi tenang, rumah tangga jadi sakinah. Jadi inilah filosofi dari mahabbah, mawaddah, rohmah yang kemudian manifestasinya jadi sakinah. Di rumah itu sudah nyampe level apa? Yang paling menyenangkan mahabbah, tapi durasinya pendek. Yang paling memuaskan mawaddah, tapi juga harus hati-hati. Karena mawaddah itu berhubungan dengan kepuasan, kenyamanan. Nanti kalau tiba-tiba ada yang lain yang bisa menyamankan, bisa terancam itu. Tapi beda kalau sudah rahmah. Kalau rahmah, itu hanya engkau yang jadi perhatianku. Jadi kebutuhanmu, bukan keinginanku. Jadi yang membuatmu bahagia apa, itulah yang aku lakukan. Itu cinta level rahmah. Yang seperti inilah nanti yang akan menumbuhkan sakinah. Baik, itu beberapa konsep awal tentang cinta. Saya lanjutkan ya, biar karena ini pengajian, biar sedikit masuk ke yang cinta ilahi. Saya sedikit Imam Ghazali. Saya tahu Bapak Ibu mungkin yang siang hari ini mengikuti macam-macam ayo belajar ya. Mari kita renungi perjalanan kita memang serius mencintai, jangan tanggung-tanggung mencintai, karena pada akhirnya kita akan ketemu bahwa yang paling layak kita cintai itu Allah. Ini petunjuknya Imam Ghazali. Jadi mari cinta kita di dunia ini, yang oleh Allah dianugerahi kita senang pada macam-macam, kita sadar, ternyata yang paling layak dicintai itu Allah. Kata Imam Ghazali seperti ini, misalnya, kalau kita senang dengan orang-orang baik, yang berbuat baik pada kita. Nah, bukankah yang paling baik itu dan yang maha baik itu Allah? Jadi itu rumus pertama. Jadi kalau suka dengan orang baik, jangan lupa yang maha baik itu Allah. Kalau kita suka dengan yang cantik, yang ganteng, yang indah, wah saya itu penggemar yang cantik-cantik, penggemar yang ganteng-ganteng. Loh kalau kita pikir lebih dalam, siapa yang maha indah kalau bukan Allah? Jadi penciptanya saja bisa menciptakan seindah itu, apalagi Allahnya. Nah ini eh, lanjutannya. Jadi kalau suka yang baik, ya yang maha baik Allah. Suka yang indah, yang cantik, yang maha cantik Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau kita suka dengan yang kuat, siapa yang maha kuat kalau bukan Allah?
Kalau kita suka dengan yang tulus, siapa yang maha tulus kalau bukan Allah? Jadi apapun yang kita cintai di dunia ini, hakikatnya kalau kita tarik lebih tinggi, sebenarnya yang pantas kita cintai itu Allah, bukan yang lain. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan kita ya. Saya itu penggemar apa sih? Mengidolakan apa sih di dunia ini? Yang pinter kah? Jangan lupa yang maha pintar. Jangan lupa Allah maha kuat. Yang baik kah? Jangan lupa Allah maha baik. Yang indah cakep kah? Jangan lupa Allah maha indah. Nah, juga mengantarkan pada cinta kita pada Kholik. Ya, kembali sepertinya Bentar, terkendala iya, sinyal bentar lagi. kembali. Ya, sudah bergabung kembali Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Harus ini host lagi gimana caranya? Saya tambah satu lagi dialog. Bisa lagi host, Sudah bisa dijadikan co-host Oke, kembali oke, Pak iya, Ustadz. iya. Terima kasih. Saya lanjutkan, Ibu-Ibu. Tidak apa-apa, tadi pas ya, biar materinya setiap kali ganti slide, terus ganti sinyal. Tapi tidak apa-apa, biar sambil ilmunya mengendap. Setiap kali ngomong putus, ilmunya mengendap lagi, mengendap lagi. Ini alasan kenapa Allah. Jangan lupa, Allah itu sudah sangat mencintai kita. Kita itu bahkan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan semua makhluknya, termasuk di hadapan malaikat. Coba kita cek ya. Ini saya menginventarisir acak saja sebentar saja. Ketemu banyak sekali anugerah Allah pada kita yang menunjukkan betapa Allah itu cinta pada kita. Misalnya, kita diberi kehidupan. Itu anugerah yang luar biasa loh. Kita tidak minta. Akhirnya dengan kehidupan itu kita bisa menikmati banyak hal. Kita diistimewakan oleh Allah dengan banyak keistimewaan fitrah-fitrah kesenangan. Kita itu oleh Allah bahkan diberi kebebasan milih sesuai yang kita senangi. Kalau makhluk yang lain tidak ada, binatang, tumbuhan itu paket jadi. Tapi manusialah yang ya sudah kamu senang apa milihlah sendiri. Semuanya disediakan oleh Allah di bumi ini. Itu cintanya Allah pada kita. Alam semesta ini, bumi ini dibuat betapa cocoknya untuk manusia. Pas sekali. Matahari itu kalau lebih jauh sedikit saja, kita mungkin beku. Kalau dia lebih dekat sedikit saja, bumi ini tidak bisa ditinggali. Tapi oleh Allah dibuat pas. Itu pun Allah masih sayang dengan kita. Kita diberi akal sih, tapi Allah khawatir ini manusia jangan-jangan capek. Mikir itu kan berat, tidak gampang. Sudahlah, saya beri petunjuk langsung. Namanya kitab suci. Jadi kitab suci Al-Quran itu bukti bahwa Allah sayang dengan kita. Itu pun Allah masih tidak tega. Jangan-jangan berat membaca itu nanti bisa salah paham. Terus diutuslah Nabi Rasul untuk menuntun kita. Terus rezeki kita dijamin.
Terus Allah memberikan ampunan seluas-luasnya kalau kita bertobat diterima kapanpun itu. Kadang kita dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Dan itu pun masih diterima oleh Allah. Bahkan Allah menunda hukuman besok saja. Jangan sekarang, masih ada kesempatan tobat, masih ada kesempatan tobat. Itu karena Allah sayang dengan kita. Pahala kita dilipat gandakan. Kadang-kadang amal sekecil itu saja dilipat gandakan sekian. Itu kalau tidak sayang, saya pasti tidak begitu. Apapun permintaan kita akan dikabulkan. Itu pun kadang-kadang masih banyak yang berdoa. Kalau ternyata kita sudah sampai segitunya masih menjauh saja dari Allah, kadang-kadang kita ditegur. Karena orang yang cinta itu tidak tahan kalau jauh-jauh dengan yang dicintai. Itu yang membuat kadang-kadang kita diuji kembali ke track, kembali ke jalur yang benar. Itu bukti betapa Allah sangat sayang dengan kita. Allah sudah, itu pun kita yo asal-asalan. Itu sama dengan kita ketemu yang kita cintai tapi dia cuek dengan kita waktu ketemu. Itu kalau saya mungkin sudah tersinggung itu. Itu masih terbuka, masih menunggu kita datang beneran, masih menunggu kita hadir pada. Terpental lagi ini, ya. Iya, iya Bu Prof. Ya, ya, udah. Nunggu, ya. Oke, sampai mana tadi? Tunggu. Yang Ya, slide itu, ya. oke. Ya, Ya. besok saya ke sana. Ke- Iya, Keputus-putus lagi, Ustaz. sepertinya belum ada suaranya. Suaranya belum keluar, Ustaz. Sudah ada sekarang? Iya, ampun. siap Ya, sudah ya. ada Pak Ustadz. Ya, saya lanjutkan. Peta, Yuk, Iya, terpental. kembali terpental. Iya, kayaknya mungkin tidak di kota Bandungnya ini kayaknya, Ustadz. Nggih.
Jogja biasanya lancar saja ya. Ini Iya. sedikit lagi satu ini lagi ya. Oke, Oke, ini saya Ustaz. menjelaskan. Sering ada tulisannya internetnya tidak stabil, itu mungkin memang sinyalnya di sini. Eh, Cinta kita kepada Allah sebenarnya Mohon izin Pak Ustadz, sepertinya masih termute. baik. Ya, siap. Ya, terdengar ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini cinta manusia kepada Allah. Kalau tadi cinta Allah pada manusia. Cinta manusia pada Allah itu ada yang boleh, ada yang harus, tapi ada yang tidak boleh. Istilahnya ada mahabbah fillah, ada mahabbah lillah, ada mahabbatu mayuhibbuhullah, itu boleh. Yang tidak boleh mahabbah ma'allah. Nah, ini istilah-istilah perlu kita pahami. Saya awali dari yang tidak boleh ya. Mahabbah ma'allah. Mahabbah ma'allah itu kita cinta pada Allah plus cinta pada yang selain Allah. Itu berarti ada tandingnya Allah. Kalau di Islam disebut musyrik. Itu tidak boleh. Kita mensyarikatkan Allah. Bahwa, yo saya cinta Allah dan cinta padamu tidak boleh. Ya, kita harus paham. Belum berarti kita tidak boleh mencintai anak kita, istri. Nanti kita lihat istilahnya tidak begitu. Cara mengelola cintanya. Yang termasuk mahabbatullah, ini yang boleh. Nanti itu termasuk anak, istri, dan lain sebagainya. Bagian dari ini. Jangan jadikan mahabbah ma'allah. Yang pertama, mahabbah fillah. Mahabbah fillah itu mahabbah dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita sedekah, itu namanya mahabbah fillah di dalam Allah. Jadi itu memang agama, itu mahabbah fillah. Menjalankan tuntunan agama. Nanti ada mahabbah lillah. Mahabbah lillah itu aktivitas kita sehari-hari mungkin sifatnya duniawi, santai, tapi kita orientasikan sebagai ibadah. Kita niati untuk mendapat ridhonya Allah. Namanya mahabbah lillah. Kita kerja, kita makan, kita minum, kita jalan-jalan, kita naik motor, dan lain sebagainya. Nawa itu saya healing biar seger. Nanti kalau ibadah biar bisa lebih fokus. Itu jadi mahabbah lillah. Nawa itu saya kerja biar dapat penghasilan, nanti bisa jadi biaya untuk ibadah. Itu namanya mahabbah lillah. Sebenarnya aktivitas duniawi sih, tapi kita nawa itu untuk mendekat pada Allah. Nah, kalau ini boleh. Saya mencari harta, Pak, biar kalau saya banyak uang, nanti bisa menjalankan banyak perintah agama, sedekah, naik haji, dan lain sebagainya. Itu namanya mahabbah lillah. Yang ketiga, mahabbatu mayuhibbuhullah. Cinta apa yang dicintai oleh Allah. Jadi Allah itu tadi saya bilang, Allah sangat mencintai manusia. Maka kita cintai manusia. Itu namanya mahabbatu mayuhibbuhullah. Anak-anak kita cintai. Dalam rangka cinta kita pada Allah. Rasulullah kita cintai dengan bersolawat, dengan membaca sirah dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Mahabbatu mayuhibbullah. Mencintai yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai ciptaannya, alam semesta. Cinta alam. Cinta alam itu bukan menduakan Allah dengan alam, tapi mahabbatu mayuhibbullah. Jadi cintaku ini dalam rangka cintaku pada Allah. Nah, kalau yang ini boleh. Jadi yang tidak boleh
Allah tadi, saya cinta Allah juga cinta kamu. Nah, ini jadi kamu jadi penghalang antara aku dengan Allah. Jadi Allah tidak boleh dijajar siapa saja. Allah tujuan puncak dari cinta kita. Inilah rumusnya mahabbatullah. Mahabbah fillah, mahabbah lillah, dan mahabbatu ma yuhibbuhullah. Baik, saya kira itu ibu-ibu nggih. Wah, ini tadi banyak terputus-putus. Semoga sedikit-sedikit bisa ditangkap nggih. Sore hari ini dapat materi sedikit-sedikit tentang cinta. Monggo, kalau ada yang ngajak dialog, mungkin waktunya biar agak panjang. Ya. Silahkan. Ya, baik, siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya. Masya Allah, memang Allah lah yang paling mencintai kita selaku umatnya, dan Allah lah yang paling layak kita cintai. Dan tentunya dengan adanya rasa cinta tidak akan ada rasa berat hati untuk menjalankan segala perintah Allah, dan justru kita akan terus selalu berbuat baik dan melakukan apapun yang dicintai oleh Allah. Ya, mungkin kira-kira itu untuk sedikit summary dari kajian kali ini, dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berdiskusi dengan Pak Ustadz terkait dengan tema kita hari ini. Kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu boleh bertanya langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya, ataupun juga jika ingin menuliskan via Zoom chat juga dipersilahkan. Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, dengan Bu Dina. Ya, sudah ada yang raise hand. Bu Dina, silahkan. Mau nanya nih. Ini Mas Boleh. Wahyu juga nanya. Mas Wahyu Oh, ya, atau siap. Mbak Dina? Ya, mungkin Mau nanya, ya. Mas Wahyu dulu, Mas Wahyu dulu. Ya, baik. Ya, Pak Wahyu silakan. Ya, Nanti dilanjut Bu Dina ya. Maaf nih, saya lagi di jalan. Saya mau tanya. Waalaikumsalam. Kita mengetahui tanda-tanda bahwa Allah mencintai kita, Pak Ustaz. Itu aja sih. Saya Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Ini kayaknya Mas Wahyu banyak menderita kali. Mas Wahyu banyak menderita, jadi merasa Allah tidak cinta. Iya Pak Ustaz. Ya, monggo Pak Ustaz. Ya, baik. Jadi kalau saya harus jawab, saya jawab Allah itu sudah dan pasti mencintai kita. Itu yang pertama ya. Tidak mungkin Allah tidak mencintai kita. Bahkan kita tidak harus mencari tanda-tandanya. Keberadaan kita di muka bumi ini menunjukkan bahwa Allah ridho berkenan atas kehadiran kita dan cinta pada kita. Bahwa Pak, saya itu katanya dicintai Allah, tapi hidup saya kok begini ya. Misalnya, kok serba sulit, serba susah, banyak bencana, dan lain sebagainya. Jadi cinta itu kan tidak selalu harus setuju, tidak selalu harus menyenangkan, tidak selalu harus membuat kita senyum, kadang-kadang memberi ujian, kadang-kadang membuat kita berat. Contoh sederhana, kita cinta dengan anak kita. Terus kamu tak taruh di pondok ya, wah bapak tega sekali saya ditaruh di pondok, dijauhkan, emangnya bapak tidak cinta. Loh justru karena cinta padamu, kamu harus menjauh dariku biar kamu mandiri. Tapi si anak ini merasa bapaknya tidak sayang dia, ingin menyiksa dia. Nah, dalam hidup itu Allah sering begitu, menguji kita biar kita lebih kuat. Kalau kita dimanja terus, diberi berhasil terus, mungkin kita tidak tangguh. Jadi kita konteksnya antara lain untuk membuat kita lebih kuat, lebih tangguh, lebih mencintai dia. Atau ternyata kita itu salah jalan. Hidup ini kan rute yang benar itu ilaihi roji'un, kembali pada Allah. Berarti sejarah hidup kita itu harus sejarah tambah dekat dengan Allah. Kok ternyata kita salah jalan. Harusnya kita jalan ke utara, kita jalan ke selatan. Ini kan perlu ditegur, perlu diingatkan. Biar kita sadar, saya sudah jauh ini dari Allah, harus mendekat lagi. Nah, teguran itu kadang-kadang menyakitkan.
Jadi mengingatkan kita untuk segera kembali. Kepahitan itu kadang-kadang memang sapaan Allah. Kamu sudah terlalu lama melupakan aku. Ayo kembali. Aku tunggu. Balik-balik diingatkan, tidak sadar-sadar. Diujilah kita, ditegur agak keras. Dipanggil, tidak noleh, ya kadang-kadang dilempar batu kecil sedikit biar kita noleh. Nah, itu yang diberikan oleh Allah. Jadi tidak mungkin Allah tidak sayang. Pasti sayang dengan kita. Kalau ada yang meleset-meleset, jangan-jangan kitanya yang memang ada yang keliru, ada yang tidak pas, sehingga ditegur oleh Allah. Jadi ada cerita yang terkenal sekali itu dari Robiah Al-Adawiyah itu. Satu ketika beliau itu jatuh, terus berdarah-darah. Begitu berdarah, beliau bilang Alhamdulillah. Ditegur oleh temannya, Robiah, kalau jatuh itu bukan Alhamdulillah, tapi Innalillah. Kamu kok malah bersyukur? Kata Robiah, bagaimana aku tidak bersyukur? Kekasihku menyapaku. Sehingga aku gembira dong disapa kekasihku. Nah, ternyata masih peduli padaku. Itu betapa gembiranya. Bagi orang beriman seperti Robiah, bencana paling besar kalau dicueki oleh Allah. Jadi Allah tidak peduli dengan kita. Mungkin kita rasanya sukses terus, tapi hakikatnya itu pembiaran oleh Allah, dicueki oleh Allah. Terserah saja kamu mau begitu. Dan pada akhirnya nanti ada perhitungannya. Nah, itu semoga kita tidak di titik itu. Jadi insya Allah apapun yang terjadi dalam hidup kita itu isyarat bahwa Allah mencintai kita. Oh, Pak Wahyu sekarang bisa menikmati hidup dengan naik mobil pun sambil lihat apa Zoom, itu kan luar biasa. Itu isyarat loh Allah mencintai saya ya sampai di titik ini, itu Allah luar biasa. Ya, saya kira itu Pak Wahyu. Benar Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Jadi dicuekin manusia kadang kita nggak enak ya, apalagi Ya. dicuekin Allah. Jadi terima kasih Pak Ustadz Iya, atas iya, Ya. wejangan. iya. Ini sebentar melanjutkan Pak Ustadz ya, melanjutkan. Artinya adalah Ya. bahwa ujian ujian itu sebetulnya adalah sayangnya Allah sama kita ya sebetulnya ya. Jadi artinya kalau kita diuji dengan tanda petik musibah, tanda petik ya. Musibah itu kan yang terkecil pun itu kan termasuk ini musibah. Itu sebetulnya Allah jewer kita malah sayang kepada kita supaya kita kembali mengingat Allah begitu ya, Ustaz ya. Jadi kalau kita malah diberi Ya. kenikmatan, iya, Sederhananya seperti iya, itu. iya, baik, Ya. iya, iya, Jadi iya. persis seperti kita ke anak kita, Bu Khomsiyah. Kalau kita jewer mereka, kadang-kadang mukul kecil mereka, itu bukan karena kita ingin menyiksa mereka. Mereka mungkin sampai nangis waktu kecil kita cubit, kita jewer. Tapi kan untuk kebaikan mereka. Kalau tidak begitu, mereka manja. Mereka tidak kuat, tidak tanggung dalam hidupnya. Mereka salah berpikir, salah jalan. Nah, ilustrasinya seperti itu. Iya, iya, nggih, nggih, matur nuwun Pak Ustadz, nggih. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahyu dan juga Bu Prof. Komsia. Dan kita lanjut kembali ke Bu Dina yang sudah raise hand. Silakan Bu Dina untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Ya, jadi kan terkadang manusia itu kan cintanya, terkadang manusia itu cintanya kan naik turun ya Pak Ustadz. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu. Nah, kadang-kadang juga suka lupa. Nah, bagaimana sih Pak Ustadz itu kita tuh cara terus-menerus bisa cinta gitu sama Allah gitu. Jadi kita jangan sampai kepleset yang ke arah mahabbah ma Allah tadi. Jadi mencintai dunia lebih dari Allah. Itu bagaimana caranya Pak Ustadz? Supaya terus istiqomah lah istilahnya seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, ini saya lanjutkan tipsnya ya. Pertanyaan dari Bu Dina. Saya jawab pakai teori nggih. Ini tadi slide terakhir sebenarnya tentang itu. Tapi kita baca singkat nih Bu Dina biar kita dapat sesuatu juga. Monggo Pak Ustadz. Oke, ini ya Ibu-ibu, Bapak, Bapak, strategi kita agar
baca cepat. Yang pertama, sering-sering zikir dengan lisan maupun dengan hati. Kita hadirkan, bilang tresno itu jalaran soko dan ya. Nah, kita milih. Hmm. Terputus ya, Iya, terpental terputus ya. kembali. Emang ini kayaknya perlu diundang luring ini. Iya, Diundang Setuju, betul. Bu, luring. setuju. Ya, karena memang mempelajari kajian-kajiannya Ustadz Fahrudin itu perlu praktek gitu, perlu praktek langsung gitu ya. Ini kalau di apa namanya di kajian-kajian di masjid di Yogyakarta itu langsung praktek gitu, gimana gitu ya. Ya Allah, ya. Ini sambil Iya, menunggu, belum lah, belum masuk ya, belum. iya, sepertinya sudah masuk namun Oh udah, belum terkonek audionya. Izin Bu Prof. oke oke. Ya, Oke, sudah. monggo. Oke, saya lanjutkan ya tadi tipsnya. Oke, tips-tips. Ya, Oke. untuk mencintai Allah tadi ya. Jadi yang pertama, langgengkan. Sering-sering menyebut nama Allah kalau sedang Hmm. Sendiri atau santai rame-rame. sama apapun. Baik dengan sendiri ya tidak apa-apa ya, kita tidak mungkin rame-rame terus. Sendiri juga. Karena kita banyak waktu luang, mungkin lagi nongkrong apa sambil zikir sesuai dengan yang kita mampu saja. Jadi baik lisan maupun hati. Yang kedua, mendahulukan keinginannya Allah yang kita tahu. Meskipun sebenarnya kita ingin, tapi kalau itu dorongan nafsu, ya kita kalahkan. Yang ketiga, setiap kali kita dapat nikmat, ayo secara serius kita akui, ya Allah ini nikmat darimu. Ini pemberian darimu. Jadi orang itu kalau diberi kebaikan terus-menerus, lama-lama mesti nanti senang, suka dengan yang memberi. Kita sering lupa itu dapat anugerah banyak, tapi kita sering lupa. Meskipun kenikmatan itu sekedar dari lapar terus kita jadi kenyang, mari kita akui, ya Allah, alhamdulillah Hmm. masih Engkau izinkan aku menikmati makanan ini. Hmm. Itu nanti lama-lama kita bisa jatuh cinta sama Allah. Hmm. Kemudian seperti orang kalau jatuh cinta pacaran ya, ayo kita luangkan waktu berdua dengan Allah. Terserah waktunya, yo yang paling hening paling mungkin itu sepertiga malam terakhir. Kita ngobrol, curhat, munajat, berdoa, usah apa saja yang kita mampu. Berdua saja dengan Allah. Hmm. Boleh sambil ngobrol apa, mengeluh apa, dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita mudah jatuh cinta sama Allah. Yang kelima, belajar terus, nambah wawasan, nambah ilmu tentang Allah kebesaran. Kita kan punya rumus tak kenal maka tak sayang. Berarti ayo tambah kenal, tambah belajar. Itu insya Allah kita bisa sayang pada akhirnya. Hmm. Yang selanjutnya, gimana caranya agar jatuh cinta? Dekatlah dengan orang yang menurut kita ini orang ini sudah dekat dengan Allah. Mungkin dia termasuk pecintanya Allah. Itu kalau pakai bahasa psikologi hari ini itu frekuensi dan vibrasinya biar nular. Hmm. Makanya ada di Tombo Ati itu ada wong kang soleh kumpulono. Kita kumpuli saja tidak apa-apa, kita dekat-dekat saja tidak masalah. Itu membuat apa? Frekuensi kita nanti ter terkondisikan untuk sama-sama dekat dengan Allah. Kadang-kadang dekat orang-orang ini itu dekat saja rasanya sudah adem, rasanya sudah dingin.
Nah, kita dekati orang-orang yang cinta dengan Allah. Terakhir tentu saja, mari semampu mungkin kita jauhi hal-hal yang menurut kita bisa menjauhkan kita dari Allah. Hmm. Nah, ini tips-tips ya, Bapak Ibu untuk yuk dari sini insya Allah lama-lama kita bisa sayang beneran sama Allah. Tidak terpaksa, tidak jadi beban. Mungkin sebagian besar kita belakangan merasa agama Allah itu jadi beban saja. Ngasih ini, ngasih itu, menugaskan ini, menugaskan. Padahal itu hakikatnya semuanya untuk kemanfaatan kita. Tapi begitu kita cinta sama Allah, rasa terbebani itu akan lenyap. Hmm. Kita gembira. Maka nanti yang gembira dengan datangnya Ramadan itu sebenarnya orang yang sudah cinta. Ada tugas lagi, ada Ini putus di saya apa di Ustadz ya? Sepertinya Di Ustadz ya? iya. Hmm. Iya, izin Bu Prof, saya pun juga tidak yang mendengar audio. bertanya. Iya, Ya, iya Ustadz Pak agak Ustadz, silakan. terputus tadi. Iya. Ada Ayah, sekian detik. oh nggih. Saya Nih, ini memang sinyalnya baru lemah. Monggo, memang mungkin sudah lancar lagi mungkin. ya, Ya, sudah emang lebih baik. ini Pak Ustadz, ini putus-putus dari tadi kan. Emang kayaknya Pak Ustadz Iya. perlu luring deh ke kampus Trisakti kayaknya. Boleh, boleh, monggo. Saya itu cuma waktunya, Bu. Kalau waktunya cocok, ayolah saya. Lah Saya itu Iya senang. Pak Ustadz. ya, ntar lah kita Ini jadwalkan. juga di Bandung ya, begitu. Nggih, Nggih, monggo. nggih, nggih, Ustadz. Nggih. Iya. Iya, baik. Kiranya tadi tips-tips yang sudah diberikan oleh Hmm, Pak hmm. Ustadz yang mudah-mudahan mencerahkan pertanyaan dari Ibu Dina. Ya, baik. Izin kita lanjut kembali. Silakan Bapak Ibu, bagi ada yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Atau mungkin Bu Prof. Kongsia, Ya, kiranya oke, apakah ada saya pertanyaan kembali? ya Ya, silakan. ini saya penutup nanti mohon berkenan dari Pak Ustadz untuk mendoakan kita semua ya. Jadi Pak Ustadz, ini berat memang ya, artinya ilmunya ini baru dasar kalau nggak salah, ini baru dasar kita mengenal cinta gitu ya. Masih masih banyak ilmu-ilmu lain ini ya yang Pak Ustadz miliki begitu ya, yang perlu sharing pada kita semua. Tapi kalau lihat dari tadi yang slide sebelum terakhir ya, berkaitan dengan adit mahabbah, mahabbatullah, apa namanya, filah ya, filah, kemudian lillah, kemudian yang terakhir Alhamdulillah. fil, filah pertama apa? Yang pertama filah kan ya, Lillah, ya, lillah, villa lillah. lillah. Ya, yang nampaknya Iya. ini sebagian besar dari kita itu mungkin baru yang kedua itu lillah. Jadi apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah misalnya gitu. Tapi bahwa kita sampai kepada bahwa kita itu melakukan kita cinta karena yang dicintai oleh Allah gitu ya. Itu nampaknya kok Mas saya loh ya terus terang ini saya masih jauh untuk itu gitu. Ustadz ya. Nah ini kalau lihat tadi strategi nampaknya eh panjang perlu bukan tanda petik lah tanda petik bagi kita semua itu mungkin perlu panjang gitu ya perlu panjang terus menerus istiqomah begitu ya dan kita memang harus sering saling mengingatkan ini nih yang kalau lihat dari strategi di slide terakhir tadi yang Pak Ustadz sampaikan gitu ya nah ini kalau dengan usia saya sekarang gitu, saya itu lebih tua dari Ustadz pasti jauh lah gitu. Ini dengan
usia saya yang sudah kalau dilihat dari hari itu sudah maghrib gitu ya, sudah maghrib atau bahkan sudah mendekati isya gitu. Ini berarti kan harus lebih intensif gitu ya, Ustadz ya. Zikir lah, insya Allah kita zikir. Tapi kadang-kadang saat zikir kita ter, ter- terlupakan bahwa kita dikir, oh dikir pada Allah, tapi masih ingat yang macam-macam begitu. Kemudian juga yang strategi-strategi lainnya gitu. Mungkin ada nggak ya Ustadz ya strategi yang tanda petik itu lebih cepat gitu dengan usia saya ini loh. Usia saya ini kan saya masih diberi anu lagi, diberi pekerjaan lagi sama Pak Rektor gitu kan. Dia masih diberi pekerjaan sehingga waktu yang tadi hening itu ya insya Allah setiap malam gitu ya hening gitu. Tetapi kan hanya hanya di malam hari gitu. Waktu-waktu siang itu saya masih mengerjakan tugas-tugas dunia lah istilahnya gitu. Kira-kira yang ada eh, eh, cara yang lebih cepat gitu, tanda petik bukan instansi ya, tapi lebih cepat karena sudah usia seperti sekarang gitu. Kalau saya masih muda kayak Mas Aulia, kayak Mbak Prayang gitu mungkin masih kelihatannya masih panjang gitu ya. Itu kira-kira gimana ya Pak Ustadz ya kalau lihat strategi di slide terakhir itu kan kayaknya butuh Iya, waktu yang relatif lama gitu ya. Kayak itu kira-kira Pak Ustadz, terima kasih. Ya. baik. Jadi strategi-strategi tadi Bu ya, tentu saja tidak semua orang bisa menjalankan semuanya. Setiap orang ada keterbatasannya masing-masing. Tapi rumus awalnya harus kita perhatikan tetap ya. Strategi tadi pun tidak menjamin kita akan cinta pada Allah. Karena tadi kalimat pertama presentasi kita tadi, cinta itu anugerahnya Allah. Hmm, hmm, hmm. Maka sebenarnya yang kita lakukan tadi, yo zikir, yo anu, dalam rangka merayu, tanda petik ya, menghadirkan ridhonya Allah pada kita. Kemudian kita dianugerahi rasa cinta itu. Maka yang kita lakukan monggo saja. Bapak Ibu kuatnya, bisanya strategi yang mana, tapi lakukan yang terbaik yang kita bisa. Jadi kalau bahasanya anak ini the best versionnya. Ya Allah, ini yang bisa aku lakukan dengan segala keterbatasanku untuk dekat padamu. Nah itu kalau Allah ridha, ya meskipun sedikit, sesedikit itu kalau Allah ridha akan hadir ridhonya dan anugerah cintanya pada kita. Jadi sama sekali tidak tergantung beratnya, panjangnya, durasinya, dan lain sebagainya. Sebenarnya kuncinya di ridhonya Allah. Dan Allah pasti tahu kok. Meskipun kita, wah ini istiqomah sekali bertahun-tahun, tapi dilakukan mungkin dengan cara merasa besar, merasa tinggi, merasa penting, dilakukan dengan cara abai, hadirnya nggak hadir, nggak serius, dan lain sebagainya, ya bisa saja. Meskipun kelihatannya zikir tiap hari, tapi nggak dapat anugerah itu. Jadi anugerah itu sepenuhnya haknya Allah. Oh, Diberikan pada orang yang dia ridhoi. Jadi yang kita lakukan, hmm, mari kita lakukan sebisa kita saja. Kalau bahasa saya tadi, the best versionnya. Tidak abai, juga tidak berlebihan. Berlebihan Allah juga tidak suka. Allah itu sangat sayang memang sama kita. Kalau kita berlebihan sampai menyiksa diri sampai sakit, Allah juga tidak suka. Jadi secukupnya, semampu kita. Jadi masing-masing kita itu sebenarnya ya pertarungan kita itu sebenarnya mengalahkan diri kita tadi. Mau tidak memberikan yang terbaik untuk Allah. Jadi tidak tergantung kuantitasnya sebenarnya. Jadi apakah lama, apakah ada yang sebentar saja langsung dapat anugerahnya Allah karena Allah ridho karena sepenuh hati. Kan ada cerita menarik itu kan ada seorang PSK yang menolong anjing kehausan iya. karena perbuatan ini dosa-dosa sebelumnya dihapus tiba-tiba oleh Allah masuk surga. Nah itu ridhonya Allah. Jadi yang kita lakukan apa? Ya tadi kalau diikuti slide terakhir tadi banyak macam-macam. Alhamdulillah kalau bisa melakukan semua. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Semampu kita sejauh yang kita bisa. Nah kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah nanti memancing ridhonya Allah pada kita. Di situ kita dianugerahi cinta kepadanya. Kalau sudah dianugerahi cinta padanya, itu biasanya dunia itu tidak terlalu menarik lagi sudah. Hmm, hmm, hmm. Justru keasikan kita dengan Allah saja sudah. Ya.
Saya kira itu ya Bu Kom. Matur nuwun Pak Ustadz nih, rada ayem saya. Rada Nggih. ayem. Matur nuwun. Jadi Nggih. cari ridhonya Allah itu ya. Gitu, Ridhonya kita Allah itu cari yang penting. ridhonya Allah. Nggih. Monggo Mbak Prayang dilanjut ya. Oke. Ya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Ya, mungkin izin saya bertanya kembali kepada audiens, saya mohon izin. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita kiranya mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup dengan doa penutup. Bagaimana, Bapak Ibu? Atau mungkin insya Allah dilanjut pada sesi luring ya, Bu Prof. Ya, Komsi ya. insya Allah. Insya Allah. Cari, Allah cari, monggo. cari Amin, amin. jadwalnya Pak Ustadz. Siap. Siap, insya Allah. Ya baik Bapak Ibu, kiranya pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Prof. Komsiah tadi menutup sesi tausiah pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, mohon izin kembali Pak Ustadz berkenan untuk dapat memimpin doa penutup pada hari ini. Kami persilakan Pak Ustadz. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa menjalankan amanat Allah untuk belajar, selalu belajar meningkatkan kualitas kedekatan kita dengan Allah. Semoga yang kita lakukan siang sampai sore hari ini bagian dari upaya kita menghadirkan ridhonya Allah tadi. Semoga salah satunya dengan ini, kalau Allah ridho, insya Allah kita akan mendapat anugerah cintanya. Mari kita berdoa. Nanti meskipun mungkin nanti sinyal-sinyalnya putus, kita aminkan saja. Mungkin suaranya agak putus karena itu. Kita aminkan saja. Pak Ustadz. Mari kita awali ala hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma alhimna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubban yuqarribuna ilaika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ultuf bina, ultuf bina. Ya latif, ya alim, ya khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah, insya Allah kita akan ketemu lagi. Semoga kita bisa belajar lagi bersama-sama. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Namun sebelumnya mohon izin Bapak Ibu kita berfoto bersama terlebih dahulu. Izin untuk dapat mengaktifkan kameranya sejenak. Dan di sini ada 3 slide. Saya akan bantu untuk capture. Untuk slide yang pertama.
Ya, silakan boleh dinyalakan dulu. Silakan ini udah ibu-ibu dari sana. Iya. Kadang cuma Baik, saya hitung mundur. 3, Tulisannya tuh 2, 1. Oke, izin saya kopas dulu. Dan slide berikutnya. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Oke. Dan satu slide terakhir. Baik. Ya, sudah 3 slide keseluruhan. Insya Allah sudah tercapture semua untuk Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Ya, alhamdulillah sudah terdokumentasikan untuk kegiatan hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dan juga doa bersama keluarga besar Universitas Trisakti pada hari ini. Sekali lagi terima kasih jazakallahu khairan kepada narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Fahrudin Faiz atas tausiah yang diberikan, serta terima kasih kepada para pimpinan Universitas Trisakti dan seluruh sivitas akademika Universitas Trisakti. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah doa-doa kita, memberikan kesehatan lahir batin, menjauhkan kita dari segala wabah penyakit dan juga mara bahaya, dan memberikan rezeki yang berkah dan halal, serta istiqomah dalam mempertebal iman dan takwa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, saya Prayang Sani mohon undur diri, mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan karena kiranya segala khilaf datang dari kami sebagai manusia dan segala kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita dapat bertemu di kajian berikutnya. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu Terima Bapak kasih Ibu. Pak Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Ibu dan Bapak semua. Assalamualaikum. Terima kasih.